Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, kalamnya kita bacakan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam masa tayangan yang pernah kita pelajari tentang makna daripada pengakuan Allah terhadap dirinya, di fasa wujud ta'yin menuju la ta'yin, dari awal sifat wujud dari tiada menjadi ada, awalnya pada tiada akhirnya menjadi ada dan bertajali pada la ta'yin awal dan la ta'yin sani. Tapi pada waktu dan kesempatan ini kajian daripada kodrat pengakuan ketuhanan yang tadi dalam hu Allah, hu ah, maka saya akan mentajalikan kepada kajian diri. Kalau sudah kita bercerita dalam kajian diri, hilanglah sifat ibadah karena awal diri adalah Tuhan. Kalau kita sebut ibadah awaludin marifatullah, bernama dia Allah. Nah sekarang kalau kita bawa ke dalam diri disebut dengan sifat zikir nafas. Apa ia dikatakan oleh sebagian ulama, sebagian ahli marifat mengatakan nafas itu naik turun. Apa iya nafas itu naik turun? Kita akan coba membuktikannya. Apa iya ada zikir naik turun? Kita akan coba buktikan. Apa iya boleh dizikirkan pengakuan Allah kalau dia adalah Allah dan itu dipakai kata itu oleh manusia? Apa boleh? Kita akan buktikan. Di sini kita pertama membuktikan dari salabiyahnya. Kata hu Allah atau aku Allah adalah salabiyah. Salbiyah ini adalah wujud kidam bako sama wujud kidam bako mukalifatul lil hawadis qiyamuhu min nafsihi, itu milik Allah yang tidak boleh diakui oleh umat. Itu kalau milik Allah, itu salbiyah. Salbiyah itu harus sifat tunggal bagi Allah yang sifat kekuasaannya.
Tapi ada sebagian orang membesarkan zikir hu Allah adalah zikir tertinggi. Nah, ini perlu kita cermati dan hati-hati. Kalau ini dijadikan, apakah ia dalam kodrat ilmu atau dalam kodrat ibadah? Apakah dalam kodrat ilmu atau dalam kodrat ibadah? Ini juga perlu kita waspadai. Kalau sempat dia dalam kodrat ibadah, kata Allah awaludin marifatullah, dia sudah bernama dengan Allah. Kalau sudah dia bernama Allah, tidak ada lagi Tuhan lain selain Allah. Itu sifat tauhid. Berarti kalau ada yang mengaku lagi aku Allah, itulah kafir sindik. Syiriknya kubro, syirik besar. Tapi kalau awal diri adalah Tuhan, nah di sini yang punya nama. Nah, sekarang kita tanya, kalau kita zikirkan aku Allah itu, kalau hu-nya katanya ke bawah, Allah ke atas, apa iya bisa dipisahkan nama dengan orangnya? Saya tanya, bapak-bapak kalau dipanggil orang tapi dia menghadap ke tempat yang lain, bagaimana perasaannya? Pasti kita tidak merasa nyaman dengan sikap orang itu. Kenapa? Yang punya nama dengan namanya tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Kalau dalam kajian ibadah hu Allah. Nah, ini juga sudah hati-hati. Kalau dalam pernyataan yang sangat besar ini isbatnya ya Allah, kalau mata batin kita tidak bekerja dengan benar, tidak melihat yang sebenarnya hu Allah itu apa, maka ini akan menuju jalan kekafiran. Ibarat kita tidak seorang camat tapi kita mengaku Pak Camat. Nah, ini adalah dalil kodrat tadi. Bagaimana riwayatnya hu Allah kalau jatuh ke dalam diri berarti jatuh ke makom kodrat ilmu. Kalau jatuh ke dalam asmanya maka dia jatuh ke dalam ibadah. Awaludin marifatullah. Berarti tidak boleh ada pengakuan diri Tuhan selain Allah. Itu agama, ibadah makomnya. Tapi kalau kita bertajali di dalam ilmu, mendapatkan rahasia itu tersebut, inilah awal diri adalah Tuhan. Jadi kita harus tahu apa iya dikatakan ada naik turun. Nah, ini ilmu yang memeriksa. Kalau dokternya spesialisnya, kita periksa kalam itu. Ternyata di dalam kalam itu sendiri, di sini sudah ditentukan titik mula awal semua jadi. Berarti wujud ada. Ke bawah itu dikatakan dia bukan turun, tetapi dia memasuki alam wujud, alam ada, alam tiada, alam maujud. Nah, kalau dia ke atas itu dinamakan alam wujud, alam ada, itu aku. Jadi kalau kita mengamalkan di diri itu terbalik. Apa yang terbalik? Kalau hu Allah, kalau di jalan ibadah hu ke dalam, Allah ke atas. Kenapa? Melahirkan sebuah ibadah bersama Allah. Tapi kalau di dalam ilmu bertajali, dia akan terbalik. Hu dalam menarik naik keakuan, baru tenggelam asmanya dalam tiupan Allah. Asma jatuh ke dalam alam kosong di kolbi, wujud naik menyatakan keakuannya. Ini kalau sudah di jalan ilmu. Ini yang dikatakan pintu sakaratul maut. Apakah kamu ingin mati dengan dirinya atau mati bersama namanya? Mati ikut namanya apa mati ikut dirinya? Ini sudah menentukan jalannya. Kalau mati ikut dirinya, maka hu akan ditarik dengan napas naik meliputi diri kemanusiaan kita. Dia yang datang, dia yang pergi, dia maujud di dalam diri kita, dia maujud keluar.
Allah tenggelam asma, lenyap di alam sukun, tidak ada lagi wujud asma. Maka benar inna lillahi, dia datang, dia juga yang pergi. Ini sangat menentukan para jemaah di sakaratul maut. Artinya kalau tidak yang seperti kamu yang datang, jangan kamu ikuti. Kenapa? Karena wujud keakuannya sudah naik ke diri kita, dan wujud namanya sudah masuk ke dalam sukun. Makanya putus ajal, putus ibadah, putus nyawa, putus bertuhan. Nyawa tidak akan putus karena bertuhan tidak akan putus. Inilah aku yang naik dalam tiupan, maka asma akan lebur di dalam kosong. Maka dia naik wujud bersifat aku Allah. Tapi kalau dalam beribadah terbalik, karena dia dua perkara. Ada pernyataan, pengakuan, dan ada juga disebut pernyataan. Ada yang mengaku, ada yang menyatakan. Yang mengaku siapa? Aku Allah. Hu ke dalam, Allah naik. Itu pengakuan. Siapa yang mengaku? Alif lam lam ha ahzat. Tapi ada yang menyatakan Allah aku. Ah, itu dia. Allah aku. Allah aku. Allah. Allah aku. Allah di dalam, aku naik. Berbeda dengan aku Allah. Itu pengakuan. Tapi Allah itu aku, ini adalah pernyataan. Inilah yang dipakai sebagai penentu di sakaratul mautnya kita nanti. Kalau kamu berhadapan dengan sesuatu di dunia ini, tidak sanggup kamu hadapi, maka tenggelamkan asmanya, naikkan dirinya, takyinnya. Maka dia belum menjadi Tuhan, dia siap melebur apa saja. Inilah hidup dipakai, mati ditumpangi. Maka dari itu para jemaah, kalau dahulu boleh kita kaji dalam bentuk ibadah, aku Allah. Turun, ditarik nafas. Allah. Karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ibadah. Aku ingin selalu dimanapun berada adanya Allah bersamaku. Tapi kalau jatuh kodrat ini Allah kepada ilmu, Allahu, ingat, Allahu, akulah Allah. Atau di surat Toha kita lihat innani anallah. Itu perbedaan ilmu dengan ibadah. Ilmu boleh kamu pakai apabila memang suatu saat kamu sudah menghadapi sesuatu yang genting, yang tidak mungkin kamu sanggup menghadapi, termasuk sakaratul mautmu. Maka biarkan dia pulang kembali menjadi dirinya. Tarikhu, tenggelamkan asmanya Allah, maka kamu akan ikut akunya, bukan ikut namanya. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jemaahnya untuk bertanya. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Ini selalu, Buya. insya Allah. Kepada para jamaah sekalian, maka silahkan yang mau bertanya kepada Buya agar mengangkat tangannya. Dan untuk yang pertama yaitu Bapak Rudi Rustandi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah, amin ya Allah. Ya, saya mau bertanya ini Buya tentang tadi Buya menjelaskan aku naik lebur ke dalam yang kosong itu, mohon. Yang lebur adalah asmanya. Meleburkan asmanya mendapatkan keakuannya. Itulah yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau kita menzikirkan dengan melalui ibadah, tapi batin kita tidak melihat, kalau asma tenggelam, akunya wujudnya naik, ini akan mengkafirkan seseorang yang mengaku Allah. Jadi kalau hu Allah dalam ibadah, Allahu itu dalam ilmu. Jadi kalau orang pilih mana, Allahu atau hu Allah, pilih Allahu. Ya, Allah itu aku. Bukan pengakuan aku Allah. Itu pengakuan. Ya. Inilah yang dipakai oleh Rasulullah di dalam sakaratul mautnya. Alhamdulillah dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Kenapa? Yang kembali Allah beserta dia. Dia dibawa oleh Allah karena Allah innalillahi, alif yang pulang kembali menjadi alif. Ini ilmu besar para jemaah. Ilmu yang tidak ada duanya ini. Allahu hu Allah. Kalau hu Allah, awaludin marifatullah, sudah bernama dia bernama Allah. Itu beribadah kita. Tapi kalau berilmu, Allahu hu Allah. Kalau berilmu, Allahu. Paham? Maknanya adalah aku Allah. Paham kira-kira? Insya Allah Buya. Insya Allah. Baik, lanjut. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dan untuk selanjutnya kepada Bapak Badrun, silakan Pak Idris, agar tahan dulu. Silakan Pak Badrun. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, channelnya itu sinyalnya. Lanjut, tidak butuh waktu lama, dilanjut pada yang lain. Silakan kepada Bapak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya. Insya Allah. Karena kalimat ini adalah huruf kita mengantisipasi sakaratul maut yang tidak bisa ucap, ya, karena sesuatu yang sangat-sangat kita menghadapi cobaan. Tapi mudah-mudahan kita sempurna membacakan la ilaha illallah. Insya Allah, amin. Menyimak itu memang perlu perhatian dan perlu prakteknya ini. Ya, mohon pencerahannya. Nah, tadi itu. Sudah disampaikan. Ya. Sudah disampaikan dalam Silakan. beribadah. Yaitu kita mengkalamkan Allah tenggelam dalam asmanya. Jadi prakteknya, teknisnya, ya, ini yang. Jadi ketika kita start dulu itu dari dalam kalbunya, jiwanya naik barangkali begitu, Bu, ya, naik ke atas terus
Allah. Dikatakan wujud naik itu adalah bukan naik turun, tetapi naik tahta kepada ketuhanan ke dalam wujud ilahnya. Dan turun ke dalam makom nama. Sekarang besar mana nama daripada orangnya? Nah gitu. Jadi ini yang dikatakan titik menuju titik, wujud menuju maujud. Gitu. Ya, wujud naik, maujud turun karena tidak boleh dua. Itu kalau di dalam kodrat ilmu. Jangan disambung lagi la ilaha illallah. Ini dari mana lagi? Ini kajinya Allah. Jangan kemana-mana. Jangan dijadikan makom ibadah. Ini kaji dalam kodrat ilmu. Ya, dalam kodrat ilmu. Ya, kita sebut juga la ilaha illallah. Ya, jangankan agama, dokter aja malas. Orang sudah nggak berdaya disuruh baca. Bernapas saja itu susah. Ya, jadi jangan dikait-kaitkan ke amaliyah dulu. Sekarang bagaimana batin kita naik, batin wujud itu naik ke dalam batin diri kita. Tidak perlu ada kolbi-kolbian. Ya, naik wujud batin menuju wujud diri manusia. Dan wujud namanya lebur di dalam kekosongan sukun dalam hati kita. Kosong di situ. Gitu caranya. Ya, mengambil sikap ilmu, jangan lemah mengambil sikap ilmu. Ya, sikap ilmu itu harus diambil dengan tegas, ditelan nyata-nyata. Insyaallah. Baik. Kalau kita menarik, berarti menarik ke atas. Nah, kalau beribadah kan kita menurunkan. Ke bawah. Allah, itu ibadah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi kalau berilmu, jalan kodrat, jalan diri adalah ilmu. Diambil naik Allah asma lebur. Maka kita tidak ikut namanya, tapi ikut dirinya. Baik untuk menghadapi di kala hidup. Kalau memang itu terpaksa, boleh digunakan. InsyaAllah. 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 Baik. Barakallahu ya. InsyaAllah. Insyaallah. Baik, dilanjutkan. Dan untuk selanjutnya tadi yang pertama itu Bapak Tohirul Rasid, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini prakteknya menggunakan napas atau hidung, Bu ya? Napas itu diri, ya. Kan saya sudah pernah kaji. Diri itu turun, diri itu menjemput kehadiran bilah atau batinnya Tuhan itu bernama aku, dan menenggelamkan dengan meniupkan itu menenggelamkan, ya Allah. Tenggelam dia ke dalam sukun, kosong, lebur, hilang asma, tinggal husna, titik. Nah gitu, berarti kita sudah dapat dirinya. Karena asma untuk agama, kodrat untuk diri, paham? Nah, jadi kalau kita sakaratul maut, tarik, telan asmanya Allah, telan asmanya, kirim kalam itu ke dalam. Maka kita menunggu kedatangan orang yang sama seperti kita. Karena Allah mukalifatul hawadis, menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, aku adalah aku. Ingat itu kaji. Paham? Paham, Bu ya? InsyaAllah. Lanjut. Terima kasih pada Bapak Tohirul. Dan untuk selanjutnya silakan Bapak Kailani. Bapak Imam tahan dulu sebentar. Pak Kailani silakan Pak. Lanjut kepada Bapak Imam. Pak Kailani. Audionya Pak Kailani. Silakan lanjut, kalau tidak lancar lanjut dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya guru kami sehat selalu. Amin ya Allah, insya Allah amin. Di dalam kalimat Allahu, Buya, bisa kita pakai sehari-hari atau untuk buat sakratul maut saja, begitu Buya? Kalau memang sakaratul maut itu kan tidak hanya di atas tempat tidur, bisa jadi di ujung pisau yang akan membunuhmu itu juga sakaratul maut. Hadirkan aja, insya Allah. Insya Allah. Tarik akunya, tenggelamkan asmanya. Karena kalau asmanya berbuat, dia maha pengasih penyayang. Seberat-beratnya, hebatnya kita, orang itu akan sehat kembali. Nah, siapapun akan dibantu dan ditolongnya. Tapi kalau sudah takyinnya naik, akunya tarik, naik hunya, tenggelamkan Allah di situ. Dia takyin, belum pernah jadi Tuhan. Nah ini yang tahu menau dia lagi itu. Nah inilah aku yang datang dan aku juga yang pergi. Jadi sakaratul maut bisa jadi di tangan orang dimanapun, di jalan jatuh atau di mana. Naik mobil jatuh atau bagaimana, naik motor jatuh, apapun yang berhubungan dengan maut, biarkan dia kembali kepada dirinya. Jangan kamu hadir di dalam asmanya. Paham? Insya Allah, Buya. Satu lagi, Buya. Ya. Disamakan dengan kalimat ilahiyah buka ujub-ujubullah itu. Jangan perhubung-hubungkan ke sini. Ini sudah penghimpunan dari segalanya. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan ibadah. La maujudun illallah, semua itu ibadah. Ya, karena hidup. Ya. Jadi itu hidup. Jangan dikaitkan. Ini hanya huruf tenggelam menjadi kodrat. Insya Allah, Buya. Insya Allah. Terima kasih. Semoga barokah, Buya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kailani, dan untuk selanjutnya silahkan kepada Bapak Imam dari grup 6. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doa kami selalu untuk Buya. Amin ya Allah. Amin. Semoga selalu sehat-sehat. Amin. Dapat memberi ilmunya kepada kami, Buya. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Hari ini sungguh besar sekali saya pikir ini. Ini hampir ujungnya, karena kita sudah dibawa pada saat nanti. Innalillah sebenarnya. Getar saya jadinya, ya Allah, Bunda, Buya. Insya Allah. Inilah memang betul. Bentar, Buya. Nah, satu yang saya tanyakan, Buya. Waktu saya menarik Allah itu masih wujud kan, Buya, ya, Buya? Iya. Gambar itu, Buya. Iya, karena asmanya. Oh. Dia masih pengasih, dia masih penyayang, dia penuh persyaratan. Tapi kalau hu-nya yang ditarik, Allahnya tenggelam, Allah, aku yang tinggal. Siapa? Tidak ada yang dua melainkan aku, kan gitu. Iya. Aku adalah aku, la ilah, aku bukan Tuhan. Hati-hati itu, ya. Iya. Nah itu, ya. Nah, itu sampai berguncang aras itu, kerjakan itu. Ya. Alhamdulillah, Buya. Insya Allah. Alhamdulillah mengerti sekali ini. Insya Allah. Ya, makasih, Buya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah yang dikatakan jalan tajalinya diri. Ya, memperjalankan diri adalah memperjalankan Tuhan. Itu yang dikatakan din al-din lahudin. Islam itu 3. Memperjalankan diri, memperjalankan iman, dan memperjalankan Tuhan. Nah, dikala kita memperjalankan iman, ya sudah, kita kaji iman. Karena kita mau jadi ulama, kan gitu.
Tapi ulama yang nggak bisa mati, nah ini makanya masuk haji ini. Dia ulama matinya nasibnya kayak sopir mati kecelakaan, kepala pecah segala macam. Apaan ulama begitu? Jadi artinya inilah yang dituntut oleh Allah, hakul mubin, yang hak itu nyatakan, al-malikul hakul mubin, aku adalah diri yang nyata. Jangan kamu katakan gaib. Yang gaib itu hakikat aku, kata Allah. Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah. Itulah hakikat salat. Nah, gitu ya. Nah, ini sangat besar makomnya karena ini harus menjadi jaminan. Jangan nanti ibarat sebuah cerita si ustadz memelihara burung beo, dia ajar menyebut Allah, 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 la ilaha illallah. Giliran burung itu sudah bagus menyebut la ilaha illallah, datang kucing menyambar, dia menyebut keok. Inilah yang bahayanya, hidupnya berhadis, berayat, berilmu, matinya wah, lidah keluar, mata melotot, sorban terhina, peci pun murka. Iya. Inilah yang harus nomor satu menjadi kewajibanmu. Jangan lepaskan hakikat ketuhanan tadi. Ambil wujudnya, tenggelamkan maujudnya. Kalau kamu ingin sholat, menyembah diri sendiri kepada diri, menuru diri pada diri, jangan pakai asmanya. Tapi kalau sudah memakai asma, harus ada dohir menghadap yang batin. Itu ibadah, ya. Nah itu insya Allah ya jemaah. Begitu. Paham? Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.